tadi suara apa? Iya, terus suara pintu tadi apa ya guys? Nah dari situ aku trauma mandi jam 3 subuh sekian lagi, dan enggak lagi mandi jam segitu. Berarti ini Ica trauma berat sih. Gak mau lagi mandi jam 3 lagi sendirian. Kalau misalnya ada teman masih untung kan, ada teman itu. Katanya berani nggak? Jam 3 subuh sendirian. Selamat datang di Ponakan Bercerita. Cerita kamu, suara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Ponakan Podcast Bincang Anak Man. Gimana nih kabar para pendengar setia Ponakan? Semoga sehat selalu ya. Amin. Podcast kali ini akan dibawakan oleh aku Feby. Dan aku Bening. Nah, di episode kali ini tahu gak kita mau bahas apa? Di episode kali ini kita akan membacain pengalaman kok. Tapi ya, Apa sih? Di podcast kali ini kita bakal bacain pengalaman mistis horor dari teman-teman Ponakan. nah yang udah dikirim lewat IG sama email ya? Iya, wah belum apa-apa kita udah merindingnya ya. Merinding nih, merinding. Gimana Teteh? Pernah nggak sih ngalamin pengalaman horor di MI ini? Kalau misalnya di MN ini karena masih di UPI ya, jadi enggak sih. Tapi kalau udah berapa tahun hidup ya? 15 tahun hidup, alhamdulillah nggak mau sih. Oke, langsung aja kita ke cerita pertama ya. Cerita yang pertama kita sama Ica. Ica. Jadi cerita yang pertama Jadi cerita yang pertama kita samarin aja namanya Ica. Jadi kejadiannya tuh udah lama banget waktu kelas 9. Nah sekarang udah kelas 11. Berarti kejadiannya 2 tahun yang lalu ya. Iya, waktu SMP aku tuh mondok di salah satu pondok pesantren di Purwakarta lah. Terus? Gak bisa disebutin ya nama pondoknya ya, karena privacy nih. Tapi siapapun yang pernah dengar cerita ini pasti tahu lah ya aku siapa. Berarti tahu nih nama asli Ica siapa. Terus? Ini sebenarnya nggak begitu. Ini sebenarnya nggak begitu serem, cuma suasananya emang mencekam. Apalagi kamar mandi ya udah sih, kamar mandi emang Iya, serem banget. Enggak serem banget tapi serem. iya. Siapa sih yang gak takut kalau ke kamar mandi sendirian? Aku sih agak temen. Oke, jadi ceritanya bermula di satu waktu. Aku bangun sekitar jam 3 subuh. Sebenarnya kebangun gara-gara alarm sih. Nah, kalau misalnya mau tidur juga takut kebablasan ya sih, takut kebablasan subuh gitu. Nah, makanya Ica tuh maksain tuh buat mandi, walaupun itu masih jam 3. Jam 3. Iya sih, jam 3 emang gak dingin ya ada ya? Terus menggigil. Karena kalau mandinya setelah subuh pasti bakal banyak yang nanti ya sih, anak pondok pasti banyak yang nanti ya kalau Jadi misalnya pengen lebih awal lah ya. ya biar cepet gitu. Nah, bodohnya tuh Ica tuh gak ngajak temennya. Biasanya kalau mandi tuh suka bareng-bareng ngajak temennya gitu. Sendirian. Iya, jadi dia sendirian nih di sini nih. Terus kalau misalnya dia bangun duluan pasti dia bangunin temennya ataupun sebaliknya tuh. Akhirnya Ica berangkat ke kamar mandi sendirian. For your information, pondok aku itu bentuknya gedung ya. Jadi kamar santri sama kamar mandi itu masih satu gedung. Oh berarti deket lah ya, deket bahasanya mah. Ditambah kamar aku emang deket sama kamar mandi juga. Itu deket sih. Berarti ini kamar Ica, Kamar mandi. nah sebenarnya kamar mandi. Oh iya, terus Ya udah tuh, Ica masuk ke kamar mandi bilik 9. For your information juga, gedung aku tuh setiap lantainya ada 2 jenis kamar mandi. Oh berarti ada 2
dibagi-bagi setiap samping penghuni lantainya, dan juga ada kamar mandi besar yang buat buang air besar sama buang air kecil. Berarti ada dua jenis ya. Ada jenis apa ini yang udah dibagi-bagi setiap samping penghuni lantainya, dan ada yang satu kamar mandi lagi yang buat buang air kecil sama buang air besar. Oke, terus? Nah, Ica mandi. Nah, aku mandi di kamar mandi. Nah, aku mandi di kamar mandi bilik nomor 9 nih. Kamar mandinya sejajar sama kamar mandi nomor 9. Itu adalah kamar mandi 7. Berarti kamar mandi 9 sama kamar mandi 7 sejajaran ya. Terus kamar mandi 8 dan kamar mandi 10 juga. Berarti kamar mandi 9, kamar mandi 7, kamar mandi 8 sama kamar mandi 10 tuh sejajar. Ya, terus? Beberapa menit setelah aku mandi, aku mendengar nih dari kamar mandi 7 ada suara shower nyala. Showernya Pak? Shower nyala, berarti kontaknya bagus. Ada showernya, tapi posisinya tidur semua kan? Iya sih, kan dia sendirian ya. Oh iya, gitu. Jelas banget tuh suara aliran showernya nyala kan. Ya. Di situ aku mikir, kayak temen aku udah bangun deh. Jadi lega dikit tuh ada temennya, Ica lega tuh. Iya. Terus? Akhirnya aku lanjut mandi. Beberapa menit setelahnya aku dengar di kamar mandi 8 ada sebelahnya. Ya kan kamar mandi bilik 9. Di kamar mandi bilik 8 ya. Terus? Ada suara pintu yang dikunci. Apa ya berarti? Suaranya tuh kayak gitu. Dan aku lihat di celah bawah ada bayangan kaki seseorang. Oh, berarti ada orang ini. Aku juga mikir sih, kayaknya temen aku juga mikir, kayaknya temen aku yang biasanya bareng sama mandinya udah bangun nih. Itu jadi minta Jadi bersyukur ada temennya dia. Nah, beberapa saat setelahnya aku ngedenger lagi suara pintu kamar mandi sebelum dibuka, brak, suaranya kencang banget sampai kaget situ. Terus ini Ica sempet gak fokus sih lihat celah bawah pintu kamar mandi itu, karena lagi fokusnya mandi. Aku cuma mikir sih, ini kayak teman-teman aku udah pada mulai bangun deh. Iya, positive thinking ya. Iya. Terus Ica lagi selesai nih mandinya di lapisan selesai. Gak lama setelah itu aku sadar, ini kenapa suasananya sepi banget ya? Waduh, Tadi siapa ya? terus? Perasaan tadi teman-teman aku udah pada bangun. Suara-suara dari kamar mandi juga udah gak ada. Harusnya kalau aku mandi duluan, aku dong yang selesai duluan. Kamar mandi 7. Lanjut. Di situ aku ngeliat jendela atas yang ada pantulan cahaya lampu malam. Udah bener-bener gak enak banget. Tadi feeling dia udah gak enak nih. Akhirnya aku buru-buru keluar dari kamar mandi buat mastiin mereka benar-benar pada bangun atau belum. Nanti di sini Ica langsung cepet-cepet nih ke buat mandi aja, nyari tahu pastiin teman-temannya udah pada bangun apa belum. Ya, terus? Dan ternyata belum ada sama sekali. Serius? Terus siapa? Terus belum ada juga yang masuk ke kamar mandi itu. Kalaupun ada yang mandi, harusnya lantainya basah dong. Ini Iya. kering. Lah, kering. Berarti nggak ada yang pakai ya? Lantai kamar mandi yang basah cuma kamar mandi 9. Ya, itu kamar mandi 9 yang dia pakai, yang dia pakai. Awalnya aku coba positif thinking, mungkin aja yang tadi di kamar mandi bilik 10 cuma ngambil keranjang, sabun, terus ngambil keranjang, terus mandi di kamar mandi besar. Soalnya satu suka pada nyimpen keranjang sabun di kamar mandinya sebagian sih. Oh, berarti ada beberapa santri yang suka nyimpen keranjang sabun mandinya di kamar mandinya. Iya. Akhirnya aku coba cek ke kamar mandi besar dan ya gak ada siapa-siapa di sana. Terus kamu apa? Iya, terus suara pintu tadi apa ya guys? Nah, dari situ aku trauma sama jam 3 subuh sekian lagi.
dan enggak lagi mandi jam segitu. Berarti ini Ica trauma berat sih. Gak mau lagi mandi jam 3, mandi sendirian. Kalau misalnya ada teman masih untung kan, ada teman itu. Katanya berani nggak? Jam 3 subuh sendirian? Enggak sih kayaknya. Waduh, baru cerita pertama udah Merinding banget nih. Oke, lanjut aja langsung ke cerita kedua. Aku mau samarin pakai namanya Siti ya. Oke, cerita dari Teh Siti. Semua berawal dari aku kecil. Sejak kecil aku bisa merasakan dan melihat sesuatu yang gak semua orang bisa lihat. Lagi indigo nih. Ya, dan orang tua aku tahu soal itu. Tapi bapak dulu selalu bilang bahwa apa yang aku lihat hanya sugesti dan halusinasi aja. Alhasil aku berusaha menyangkal itu semua. Berarti Siti positif thinking banget ya. Beranjak remaja, aku dipertemukan dengan salah satu orang yang bernasib sama dengan Siti. Ya berarti dengan Ya, ya. bedanya dia sampai punya teman, sedangkan aku enggak. Ketemu dia dan dengar cerita dia, bikin aku yakin bahwa semua sosok yang aku lihat selama ini bukan hanya sekedar sugesti atau halusinasi aja, tapi memang keberadaan mereka itu nyata. Oh berarti beneran nih indigonya nih, bukan halusinasi, Iya. halusinasi doang. Dan di tahun 2019, waktu itu aku pulang sore karena habis latihan untuk lomba pramuka. Pramuka nih. Sama kayak kamu ya. Kondisinya sekolah udah sepi dan tinggal beberapa orang aja yang masih stay. Lalu yang dari kelas lain untuk pulang bareng karena udah janji pulang bareng. Otomatis Siti samperin ke kelasnya. Ke kelasnya siapa nih? Kelas teman-temannya karena udah janjian pulang Oh bareng. iya. Otomatis aku samperin ke kelasnya. Terus di jendela aku lihat ada salah satu cowok anak kelas lagi duduk di belakang kelas. Posisinya duduk tegak. Pandangannya lurus ke papan tulis, tapi tatapannya kosong dan auranya dingin. Sebenarnya Siti udah ngerasa hawa aneh waktu lihat cowok itu dari jendela. Tapi bukan manusia gak sih? Tapi nggak terlalu Siti pikirin karena Siti kira memang mungkin dia lagi pengen bengong aja. Sampai ketika Siti buka pintu kelasnya dan panggil nama temen Siti. Sebut aja temen Siti itu Bella. Oh berarti Bella ya? Bella ini namanya. Siti sadar kalau yang lihat tadi bukan manusia karena ternyata di kelas kosong, gak ada orang. Lah terus siapa ya? Waktu itu Siti cuma bisa diam. Tangan Siti dingin, Siti keringetan, Siti tutup pintu kelasnya lagi. Terus buat make sure, Siti tanya ke temen-temennya. Oh berarti nanyain ya ini tuh Ya, tadi tuh di kelas tadi tuh ada Bella atau enggak ya? ya, tanya kayak, kelas udah pada pulang. Lalu dijawab, udah dari tadi. Apa ya? Lalu aku tanya lagi, kalau si Bella udah pulang. Lalu dijawab, iya udah pulang bareng temen-temen. Lah. Terus tadi Bella siapa? Akhirnya Siti pulang bareng teman-temannya Siti yang lain dalam kondisi Siti masih shock dengan apa yang baru aja dia lihat. Tapi waktu itu dia nggak pengen dicurigai oleh orang-orang itu. Jadi Siti berusaha setenang mungkin dan segampang mungkin, walau sebenarnya Siti tuh shock gitu. Kalau misalnya aku di posisi Siti juga bakal shock berat sih. Apa kayak bisa pingsan kah? Iya. Shock banget. Waduh, cerita kedua nih. Cerita kedua udah merinding ya. Kita lanjut cerita ketiga nih. Oke. Sebut aja yang ini siapa ya? Aca. Ya, Aca. Aca ya. Kita kasih cerita ketiga, kita kasih nama samaran Aca ya. Oke. Jadi di sini tuh ada cerita pengalaman di salah satu asrama. Oh berarti kayak yang cerita pertama nih, apa sama-sama asrama. Terus khawatir banget ya di asrama kalau kita buru-buru duluan buat mandi. Ini mah sama nih, hampir sama yang cerita pertama. Tapi lanjut dulu. Berbeda ya. Karena pasti bakal bener tuh kalau misalnya kita nggak buru-buru gitu kan pasti bakal telat ya. Kita udah kebagian buat mandi. Jadi sekitar jam 2 pagi
Jadi gue apa? Aku masih tidur sih. Nah, jadi sekitar jam 2 pagi Aca tuh bangun. Tapi di situ posisinya hari Sabtu. Karena di sekolahnya tuh hari Sabtunya masuk, jadi dia sama temennya tuh bangun buat mandi pagi. Di situ masih sepi banget. Karena kita sengaja nggak jam segitu biar bisa tidur lagi. Oh berarti Gak hadir ya? ya sepertinya kita tidur. Berarti dia bangun tidur, mandi, tidur lagi. Lanjut Lagi. Terus bangun-bangun mepet subuh langsung ke masjid terus sarapan. Jadi gak usah ngantuk lagi. Oh berarti ini yang udah di planning gitu ya, biar gak ngantuk gitu, biar langsung makan. Deket apa lah ya? Biar langsung ke masjid, biar langsung sarapan. Karena posisinya sepi banget dan jujur sebenarnya juga agak takut sih. Apalagi tempat buat naruh anduk itu di belakang kamar mandinya dan gelap. Siapa yang gak takut ya? Iya, gelap lagi. Ya terus Temen aku duluan karena dia udah nyiapin anduk dari sore. Enak dong, temennya nyiapin lah. Duluan. Oh, kamu ngambil alat-alat mandi dan alat sabun ya, kayak buat alat-alat mandi lah ya. Aku bagi ini, insya Allah semoga ada yang berbagi. Berarti dia sendirian nih posisinya. Iya nih, berarti Aca di sini pastinya sendirian. Nah, Aca tuh ngomong terus kayak apa ya, ngebantu berkali-kali. Kalau biar dia ada yang nemenin. Pas dia ngomong ya Allah semoga ada yang nemenin tuh, dia sambil nyiapin alat-alatnya tuh. Terus Nah, di situ dia nyiapin alat-alatnya mandi di dekat daerah pintu masuk kamar mandinya. Karena jujur takut buat ambil anduk di belakang. Terus pas aku ngadep kanan, alhamdulillah tuh ada kakak kelas, ada kakak kelas, ada teman. Terus Nah, kakak kelasnya tuh di sini sebut aja Kak Sila ya. kasih lah. Nah, tenang banget, soalnya ada yang nemenin buat ambil anduk. Terus aku bilang, Kak, mau temenin aku ambil anduk gak? Terus kakaknya gak jawab sih, cuma senyum aja. Terus Masih efek bangun tidur kali ya. Jadi kayak senyumin aja dulu. masih positif thinking ya, masih ada itu. Terus Pas aku ambil anduk, terus mau balik lagi, Kak Sila tuh udah gak ada. Karena emang aku bilangnya mau anterin ambil doang sih. Berarti Aca tuh cuma kita tolong ke Kak Sila buat temenin ambil anduk doang. terus banyak langsung ada. Iya langsung gak ada, langsung balik. Mungkin dia ngerasa tugas aku udah selesai nih, langsung aja. Iya, terus Jadi di situ dia ngerasa aman dong karena ada yang temenin kan. Terus Aca bisa mandi tuh dengan tenang, soalnya udah ngambil anduk. ya. Terus abis pulang sekolah ketemu tuh sama Kak Sila dan sekalian mau bilang makasih karena udah nemenin anduk pas tadi pagi-pagi ya tadi ya jam 2. Terus Kak Sila malah bilang, hah emang iya? Kapan? Aku bangun subuh langsung ke masjid. Itu di tempat peristiwa. Iya berarti kan di sini posisinya Aca jam 2 ya. Kita ambil anduk. Iya. Sila. Iya tapi Kak Sila baru bangun subuh langsung ke masjid juga ke kamar mandi. Terus kalau kata Kak Sila, kalau misalnya hari Sabtu tuh emang gak suka mandi pagi, biasakan aja mandinya pas pulang sekolah. Oh berarti ini emang kebiasaan Kak Sila gitu ya, karena Aca udah tahu mungkin ya, jadi dia ya. Dan di situ aku langsung kaget sih, aku kalau jadi Aca kaget sih. Iya, enggak. Berarti Kak Sila berbentuk kan, maksudnya kita minta tolong ke Kak Sila Buat ambil buat temenin. Oh iya. Ya buat temenin ambilin anduk. Terus tiba-tiba pas kita udah ngambil anduk nggak ada tuh. Terus siapa? Siapa ya? Iya, merinding. Subuh-subuh lagi, pagi-pagi. Iya, hari pagi. Jam 2 ya? Iya. Wow, gak kerasa nih. Udah sampai sini aja. Gak ada yang Wah, gak kerasa nih. Udah sampai penghujung episode. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngirimin Cerita horor ke Instagram sama email. ya email. Dan
karena kita masih punya banyak topik seru lainnya yang bakal dibahas. So, make sure. Thank you for watching. Bye. So, make sure. You stay tuned. So, make sure you stay tuned. Ini nggak sih dari sampai here? Yuk stay tuned. Oh, iya. Atau barengan ya? So make sure You stay tuned. Dua. So make sure you stay tuned. Buat teman-teman ponakan yang punya cerita menarik, bisa langsung kirim aja ya di email ponakan, atau bisa juga di Instagram nih. Kalau saya di email ponakan tuh emailnya tuh beneran@gmail.com. Ya jangan lupa kirim ya supaya kita bisa ceritain lagi nih. Jadi kan seru tuh ceritanya didengerin banyak, dengerin para pendengar ponakan yang lainnya. Kami sebagai host pamit undur diri. Mohon maaf kalau misalnya ada salah Apa ya atau salah penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.